Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Kalau kalian baik-baik saja. Ibu awali yang pertama, kita sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa dulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Selanjutnya Ibu akan absen ya seperti biasa. Iya, Bu. Absen pertama ada Anasa Fitri. Alfa, Bu. Alfa, kenapa ini? Ada suratnya nggak? Nggak ada. Oh, ya, Bu. Ada suratnya, Bu. Bolos. Yang selanjutnya Asy'ariyah Habibah. Hadir, Bu. Hadir. Tati Khadijah. Hadir, Bu. Yang terakhir Anadia. Hadir. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi Sumpah Pemuda. Di dalam materi Sumpah Pemuda itu ada, yang pertama ada perjalanan lahir dari Sumpah Pemuda, yang kedua ada isi dan makna Sumpah Pemuda, yang ketiga ada arti Sumpah Pemuda bagi Indonesia, yang terakhir ada penerapan Sumpah Pemuda di zaman now atau di zaman baru ya. Perjalanan lahirnya Sumpah Pemuda. Peristiwa tersebut memunculkan kesadaran dan membentuk rasa nasionalisme khususnya di kalangan bangsawan, cendekiawan, dan para pemuda Indonesia. Lanjut, konsep nasionalisme tersebut selanjutnya sering terbulir dari satu diskusi ke diskusi lainnya juga. Beberapa organisasi tersebut tumbuh di berbagai daerah Indonesia seperti di Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Sumatera, dan lain-lainnya. Setelah itu, konsep nasionalisme memulai terbesar dan terkuat. Memulai dari berdirinya Budi Utomo yang memperjuangkan bangsa Jawa dan Indes Party yang dinilai dapat menyebarkan paham nasionalisme dengan dasar tanah kelahiran yaitu Hindu, Belanda, sampai terlepasnya dari etnis dan ras yang dimiliki. Yang pertama perjalanan lahir dari Sumpah Pemuda, dan yang kedua isi dan makna. Isi dan makna dari Sumpah Pemuda itu adalah adapun tujuannya diselenggarakan Kongres Pemuda II antara lain melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemudi di Indonesia. Selanjutnya membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia serta memperkuat kesadaran kebangsaan dengan mempertahankan persatuan Indonesia. Jadi kita sebagai penerus bangsa, jiwa bangsa kita itu harus semangat, harus membara bagi Indonesia. Kita melihat sendiri perjuangan-perjuangan pemuda di zaman dahulu yang telah membela negara kita sampai kita merdeka. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama, Kongres Pemuda yang kedua tersebut menyepakati rumusan 3 janji yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Berikut isi dan makna Sumpah Pemuda tersebut. Ada yang tahu bunyinya Sumpah Pemuda bagaimana? Tidak, baik, Ibu akan bacakan ya. Yang pertama itu bunyinya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua ada kami putra dan putri Indonesia mengangkat berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ada kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatu adalah bahasa Indonesia. Ketiga janji tersebut mengandung makna bahwa segala perbedaan pada bangsa Indonesia bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan persatuan yang juga sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang juga memiliki makna berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi walaupun kita di Indonesia kan banyak berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, itu kita tidak harus saling jangan merasa kita itu paling benar gitu ya. Kita harus sama-sama menghargai perbedaan yang disebut dengan apa? Toleransi. Benar. Toleransi beragama, berbangsa dan bernegara itu penting ya. Yang selanjutnya ada arti Sumpah Pemuda bagi Indonesia.
Di sini setelah rumusan Sumpah Pemuda lahir sebagai gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan di berbagai nilai Indonesia semakin kuat. Tidak hanya itu, semangat Sumpah Pemuda juga mengikis sifat primordialisme atau pandangan yang memegang teguh hal-hal berdasarkan pada individu yang mencakup bangsa dan ras dan agama persatuan seperti inilah yang menjadi dasar dan harapan untuk melawan penjajah dan Belanda pada masa itu. Jadi kita itu harus bersatu untuk melawan penjajah Indonesia. Kalau seandainya kita tidak bersatu dari semua Sabang, dari Sabang sampai Merauke, kita tidak bakalan bisa memenangkan penjajahan Belanda tersebut. Karena kita rakyat Indonesia bersatu dari Sabang sampai Merauke, tidak melihat perbedaan antara ras, suku, bangsa dan bahasa. Intinya kita semua pemuda di Indonesia mempersatukan. Jadi tidak pernah membanding-bandingkan kamu agama ini, enggak. Jadi Indonesia itu pada zaman dahulu itu Indonesia semua dari pemuda sampai yang tua gitu ya, tidak pernah membandingkan atau tidak pernah kayak kamu bukan agama Islam loh gitu, nggak usah bareng sama kita, itu bukan seperti itu ya. Jadi untuk memenangkan penjajahan tersebut kita harus bersatu bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada yang terakhir ada penerapan Sumpah Pemuda di zaman now ya. Di zaman sekarang nih, Sumpah Pemuda di zaman sekarang itu bagaimana sih? Kita selanjutnya tentunya berbeda ya dari Sumpah Pemuda dulu dan zaman sekarang itu pasti berbeda. Penerapan Sumpah Pemuda saat ini masih sangat relevan dan kehidupan bangsa dan bernegara. Beberapa contoh penerapan yang ini contohnya ya. Kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari salah satunya ialah dengan memerangi berita hoax. Kan kita di zaman sekarang sudah menggunakan internet, menemukan komunikasi itu mudah gitu. Kan ya mungkin ada saja orang yang menyebarkan berita-berita hoax yang tidak benar, itu kejadiannya seperti apa, terus kita sebagai pemuda Indonesia percaya gitu. Itu kita harus mempunyai jiwa yang besar, jiwa yang kuat untuk tidak percaya dengan hal semua itu gitu kan. Selanjutnya ini ada informasi bohong. Sadar gak sih kalian kalau seandainya kalian melihat internet terus ada berita yang seperti ini tapi kenyataannya tidak ada, pernah nggak? Pernah kan? Begitu pun ibu juga sering ya, kayak ya seperti berita apa gitu, terus kalau kita percaya dengan berita-berita hoax itu biasanya mengakibatkan pertengkaran, bahkan konflik, karena setiap kepala beda pemikiran kan. Jadi semua itu mengakibatkan konflik karena isu yang terdapat di dalamnya dapat mengandung hal-hal yang bersifat seperti sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya nilai-nilai Sumpah Pemuda selanjutnya yang relevan untuk diterapkan saat ini ialah saat di lingkungan sekolah ya, seperti kita ini di lingkungan sekolah menjadi rumah kedua setelah keluarga, dan tanpa disadari di lingkungan ini kamu berinteraksi dengan banyak orang dari agama, ras dan etnis yang berbeda-beda. Contohnya seperti di sekolah yang bagus gitu, yang ternama, seperti ya pastinya kan ada. Jadi kita sebagai pemuda penerus bangsa harus memiliki jiwa yang kuat untuk bertoleransi ya. Ya Bu, bertoleransi itu penting. Jadi seandainya kalian punya teman yang berbeda agama, jangan pernah merasa kita yang paling baik, kita yang paling benar. Itu semua juga sama saudara kita sebangsa Indonesia. Dari sini ada yang bertanya? Ya Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri ya, karena
waktunya sudah habis. Sudah menunjukkan untuk ganti jam ya. Iya benar Bu. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.